Halo Achievers. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi, persamaan, dan pertidaksamaan linear. Materi hari ini diambil dari buku paket halaman 31 sampai 36. Perhatikan dengan seksama ya. Agenda kita pada hari ini yaitu ada 2. Miss akan berikan kamu tips dan trik untuk mengerjakan soal cerita ini dan latihan soal untuk lebih memahami materi hari ini. Kita masuk ke agenda yang pertama, tips dan trik. Karena ini soalnya bentuk soal cerita, makanya kita perlu memahami cara menulis kalimat matematika pertidaksamaan dan persamaan linear. Sebelum menyelesaikan soal tersebut, ada beberapa kata yang perlu kita pahami. Nanti kita akan ketemu kata kurang dari. Kalau kurang dari berarti simbolnya ya kurang dari seperti biasa. Kalau lebih dari, lebih besar dari. Nah, kamu juga akan ketemu kata tidak lebih dari atau maksimum atau sebanyak-banyaknya. Jadi ini nggak boleh lebih dari. Berarti ini lebih kecil sama dengan. Dan tidak kurang dari atau minimum atau sekurang-kurangnya. Jadi minimalnya itu, sekurang-kurangnya itu berarti angka itu. Dan di atas angka itu. Oke, langsung aja contoh ya biar nggak bingung. Ada 4 contoh yang diberikan di sini. Yang pertama, uang DP dengan simbol X ya. Nanti kita simbolkan ini X. Yang harus disediakan sekurang-kurangnya adalah 1 juta. Karena ini sekurang-kurangnya, berarti ini ya, sekurang-kurangnya. Berarti minimalnya 1 juta. Apakah 900.000 boleh? Enggak, karena sekurang-kurangnya. Berarti simbol matematikanya, kalimat matematikanya untuk yang pertama ini adalah X lebih besar sama dengan 1 juta. Karena sekurang-kurangnya. Yang kedua, kecepatan yang akan kita simbolkan dengan V di tol maksimal 80 km per jam. Maksimum, dia bilang maksimum, berarti 80 itu pun boleh. Tapi 81 udah nggak boleh, karena maksimalnya adalah 81. Maka kalimat matematika untuk nomor 2 ini adalah V. Lebih kecil sama dengan 80. Yang ketiga, batas usia yang akan kita simbolkan dengan U untuk masuk tentara sekurang-kurangnya adalah 17 tahun. Maka ini bisa kita simbolkan dengan usia lebih besar sama dengan 17. Sekurang-kurangnya lebih besar sama dengan ya. Yang terakhir, satu jalan yang kita simbolkan dengan J hanya boleh dilalui kendaraan dengan berat kurang dari. Ini jelas ya. Berarti lebih kecil dari 1 ton atau 1000 kg. Nah, itu tips dan trik mengerjakan soal cerita ini. Adapun tips yang lain adalah dalam langkah pengerjaan. Langkah yang bisa siswa kerjakan adalah pertama fokus baca soal, karena ini adalah soal cerita. Dan akan lebih mudah mengerjakan jika kamu menulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang kedua adalah membuat permisalan. Dan permisalan itu, kita kan misalkan tadi jalan itu disimbolkan dengan X, atau misalnya suhu kita simbolkan dengan T gitu ya. Lalu kita buat persamaan matematikanya. Dan yang langkah selanjutnya pasti kita harus menyelesaikan persamaan ataupun pertidaksamaan soal tersebut. Oke, itu tips dan triknya. Mari kita langsung ke TKP. Latihan ya. Contoh soal yang pertama. Seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Lalu semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm.
Tentukanlah jarak total yang ditempuh semut tersebut. Oke, ini ada semut nih. Misalnya semut itu ada dari titik 0 dulu. Nah, ini di arah sumbu X, berarti seperti ini ya. Kalau dibilang sumbu Y naik ke atas. Dia berjalan ke arah kiri sepanjang 5 cm, berarti ke kiri 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dia itu harusnya minus 5. Nah, perhatikan, karena ini adalah langkah. Langkah itu nggak mungkin bernilai negatif ya. Karena langkah tidak mungkin bernilai negatif, pasti ini kita mutlakkan gitu ya. Kita mutlakkan karena langkah tidak mungkin negatif. Dia ke kiri dulu 5 jalannya, lalu dia berbalik arah berarti yang harusnya kiri dia menjadi ke kanan sejauh 10 cm, lalu semut itu berjalan lagi ke kanan, berarti dia tambah lagi langkahnya ke kanan 15 cm. Dan terakhir si semut ini berbalik arah, berarti dari kanan ke kiri lagi sejauh 12 cm. Yang ditanya, tentukanlah jarak total yang ditempuh si semut pejuang ini. Berarti karena ini langkah, seperti yang disebutkan, ini adalah mutlak ya. Mutlak minus 5 tambah mutlak 10 tambah mutlak 15 tambah mutlak negatif 12. Maka karena ini sudah dimutlakkan, negatif berubah jadi positif. Kita tinggal kalkulasikan, dapatlah 42 cm. Jadi jarak total yang ditempuh si semut pejuang ini adalah 42 cm. Contoh soal yang kedua. Kamu bisa lihat ini di buku paket halaman 32. Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler atau harga tanpa diskon di sebuah toko buku. Untuk itu, Mayang harus membayar sebesar 46.000. Pertanyaannya, berapa harga reguler buku tersebut atau berapa harga buku tersebut sebelum didiskon gitu. Nah, perhatikan soal tersebut jelas ya, dia kasih diskon 40%. Kalau diskon 40%, berarti yang nggak diskon adalah 60%. Itu ya, logikanya. Nah, mari kita kerjakan. Misalkan harga buku adalah X. Ingat, dalam mengerjakan soal ini, kasih dulu pemisalan. Karena ini yang dibahas adalah buku, maka kita misalkan buku itu adalah X. Boleh Y, boleh Z, boleh R, terserah. Misalkan buku itu adalah X. Maka besar diskon adalah 40% dari harga reguler. Berarti 0,4 dari harga reguler itu, harga bukunya. Nah, itu harga diskon, berarti harga buku setelah diskon itu adalah harga total, harga reguler dikurang harga diskon. Ternyata didapatlah 46.000 nih, sesuai soal ya. Nah, penyelesaian model matematikanya ya ini. Harga total, harga buku X dikurang diskonnya 0,4X, si Mayang bayar 46.000. Maka ini kita bisa selesaikan, X kurang 0,4 adalah 0,6X. Itu adalah 46.000. Nah, untuk mencari X, kita bagi sisi kiri 0,6, kita bagi sisi kanan juga 0,6. Maka 0,6 bagi 0,6X, 46.000 bagi 0,6 adalah 78.000. Jadi, dari sini kita bisa tahu harga buku Mayang sebelum didiskon adalah 78.000. Oke, contoh berikutnya, contoh soal yang keempat. Sir Choi dan Miss Eva mempunyai uang. Selisih uang antara Mr. Choi dan Miss Eva adalah 100.000. Jika Miss Eva uangnya adalah 105.000 rupiah, maka berapakah kemungkinan uang Mr. Choi? Oke, mari kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu pemisalan dulu. Misalkan uang Sir Choi adalah X. Misalkan uang Miss Eva adalah Y, yaitu 105.000. Nah, di sini dituliskan kalau selisihnya 100.000, tapi tidak disebutkan siapa yang punya uang lebih banyak, apakah Sir Choi
atau Miss Eva yang punya uang lebih banyak. Maka kita bisa tulis kalimat matematikanya seperti ini. Mutlak X kurang 105.000 adalah 100.000. Jadi uang Sir Choi dikurang dengan uang Miss Eva 100.000. Oke, buat yang bingung kenapa ada tanda mutlaknya, karena ini adalah uang. Uang itu bernilai positif, tidak pernah uang minus atau negatif. Ya, jadi makanya mutlak X kurang 105.000 sama dengan 100.000. Oke, karena ini adalah mutlak, mari kita kerjakan dengan definisi nilai mutlak. Yang mana definisi nilai mutlak berarti ada dua. X kurang 105.000 sama dengan X kurang 105.000 jika X lebih besar sama dengan 105.000. Negatif, X kurang 105.000 jika X lebih kecil dari 105.000. Ini telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Maka karena ada dua kemungkinan, kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan dulu yang di atas untuk X lebih besar sama dengan 105.000. X kurang 105.000 sama dengan 100.000 nih ya dari persamaan yang awal. Maka X-nya adalah 205.000. Jadi bisa jadi uang Sir Choi adalah 205.000. Kemungkinan kedua untuk X lebih kecil dari 105.000. Nah, berarti negatif X kurang 150.000 adalah 100. Ini negatifnya kita kali masuk ke dalam. Dapatlah X 5.000. Jadi kemungkinan uang Sir Choi yang kedua adalah 5.000. Maka dari cara ini kemungkinan uang terbesar Sir Choi adalah 205.000 dan kemungkinan uang terkecil Sir Choi adalah 5.000. Soal selanjutnya, contoh soal yang kelima, kamu bisa lihat dari buku paket halaman 34 sampai 35. Oke, soalnya memang panjang tapi pasti bisa dikerjakan. Pelan-pelan, fokus, dan konsentrasi. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit bersalin dengan berat badan 2.300 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator itu dipertahankan sekitar 30 derajat hingga 35 derajat selama 3 hari. Ternyata, jika berat badan berada pada interval berat badan 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 32 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang 0,3 derajat, hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Oke, pelan-pelan ya, soalnya memang panjang. Pada kasus ini, kita telah mendapatkan data dan suhu inkubator, di mana suhunya dipertahankan selama 3 hari sejak kelahiran yang adalah 32 derajat Celcius. Oke. Ini sebenarnya lebih fokus kepada suhu yang dibahas jika pengaruh suhu ruangan. Ya, bukan ke berat badannya. Lebih fokus ke suhunya. Karena berat badan anak tersebut ada di antara 2100 sampai 2500 gram, makanya suhu yang diperhitungkan. Nah, misalkan T adalah penyimpangan perubahan suhu inkubator pada anak yang prematur ini. Dengan perubahan yang diharapkan adalah menyimpang sebesar 0,3 derajat. Oke, perhatikan jika dibilang menyimpang, maka ini bukan sama dengan. Ya, menyimpang itu kan artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Menyimpang berarti menyimpang itu dia bukanlah sama dengan gitu. Tapi menyimpang 0,3 derajat Celcius. Maka kita bisa buat pertidaksamaannya adalah T kurang 32 dimutlakkan itu lebih kecil sama dengan 0,3. Kenapa ini mutlak? Karena suhunya tadi adalah 32 derajat ya. Jadi dia lebih kecil sama dengan 0,3. Oke, berdasarkan definisi nilai mutlak, ini bisa kita kerjakan karena ini lebih kecil ya. Maka sisi kiri minus 0,3, negatif 0,3, dan sisi kanan tetap 0,3. Nah, supaya sisa T, maka
negatif 32 pindah ke sana ya, jadi plus 32, semua sisi ditambah 32, minus negatif 0,3 tambah 32, T kurang 32 tambah 32, 0,3 tambah 32. Ini bisa kita kalkulasikan, didapatlah T lebih besar sama dengan 31,7 derajat dan lebih kecil sama dengan 32,3 derajat. Maka interval perubahan suhu inkubator pada bayi prematur tersebut adalah 31,7 sampai 32,3 derajat. Contoh soal yang terakhir. Sebidang tanah dengan harga 50 juta diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan, ya, naiknya konstan. Artinya naiknya itu tetap 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukanlah A persamaan garis harga tanah, B harga tanah setelah 5 tahun. Oke, sudah dibaca. Mari kita lihat yang pertama yang ditanya persamaan garis. Persamaan garis itu adalah gradien. Gradien itu adalah M. Itu ya. Berarti kita ingat. Jadi udah kita pelajari nih. Gradien Y sama dengan MX plus C. Karena ini soal matematika, kita buat dulu ya pemisalannya. Kita misalkan X itu adalah waktu, kurun waktunya berapa tahun gitu. Y-nya adalah harga tanah tersebut dalam rupiah. M atau gradien itu adalah 200.000 karena dia tiap tahun naik 200.000 dan harga tanah 50 jutanya adalah konstanta. Maka kita ingat Y sama dengan MX plus C. Maka harga tanah diperoleh dari 200.000 dikali berapa tahun ditambah 50 juta. Ini didapat dari gini. Yaitu kan harga tanah. Harga tanah itu didapat dari, karena tiap tahun naik 200.000, jadi X ini adalah berapa tahunnya tergantung. Ini bisa kita substitusi jadi 1, 2, 3, 4, atau 5. Dikali 200.000 itu modalnya. Dikali 200.000 itu yang adalah kenaikannya. Dan ditambah dengan modal. Jadi inilah persamaan garis untuk harga tanah tersebut. Sehingga harga tanah setelah 5 tahun itu kita bisa substitusi dari sini ya. Substitusi X-nya menjadi 5. Nah, kita kali saja 5 kali 200.000 tambah 50 juta. Didapatlah 51 juta. Jika kamu ada pertanyaan terkait materi ataupun latihan yang belum kamu mengerti, kamu bisa kontak Miss di nomor berikut. Oke, thank you and see you.